Teori langkah laku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah model rangsangan dan tanggapan yang ditunjukkan oleh seseorang, di mana rangsangan tersebut telah memasuki kesadaran untuk meresponnya. Asael mendefinisikan keputusan pengambilan keputusan konsumen adalah proses merasa dan mengevaluasi informasi merek, mempertimbangkan bagaimana alternatif mereka memenuhi kebutuhan konsumen, dan memutuskan pada suatu merek. Menurut Asael, ada dua pengaruh luas yang menentukan pilihan konsumen. Pengaruh pertama yaitu konsumen individu yang mana kebutuhan, persepsi merek, karakteristik, dan sikap ke arah alternatif yang mempengaruhi pilihan merek. Pengaruh kedua dari pengambilan keputusan konsumen adalah lingkungan. Lingkungan pembelian konsumen digambarkan dengan budaya atau norma dan nilai masyarakat. Kerangka maslahah dan maqasid syariah. Kerangka maslahah dalam World Election Framework eksistensi harta dalam tinjauan Islam sangat penting, karena sebagai pendukung atas penyempurnaan pelaksanaan ibadah baik secara ritual maupun sosial. Berdasarkan pada Al-Quran dan hadis menjelaskan tuntunan mengenai harta agar seseorang dapat memposisikannya dengan baik dan benar sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Secara keseluruhan, konsep maslahah pada World Election Framework ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal, berkaitan dengan bagaimana cara mengelola harta yang ada dilihat dari sisi pemiliknya. Apabila ia memiliki nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman hidup atau Al-Quran dan hadis, maka akan diamalkan pada pengelolaan harta yang dimiliki. Sedangkan sisi eksternal, di luar kehendak pemilik harta dan berkaitan dengan lingkungan, yang mana tujuan akhirnya berupa menjalankan konsep maqasid syariah. Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu yang di langit maupun di muka bumi, termasuk harta yang diperoleh oleh setiap manusia, bahkan diri manusia itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan manusia terhadap harta bendanya hanya bersifat relatif, sebatas hak pakai. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Hukum mengenai maslahah. Hukum mengenai penurunan utilitas marginal tidak selamanya berlaku pada maslahah. Maslahah dalam konsumsi tidak seluruhnya langsung dapat dirasakan, terutama maslahah akhirat atau berkah. Adapun maslahah dunia, manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah dikonsumsi. Dalam hal berkah, dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, maka tidak akan ada penurunan berkah karena pahala yang diberikan atas ibadah madlah tidak pernah turun. Sedangkan maslahah dunia akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, namun pada level tertentu akan mengalami penurunan. Konsumsi dalam pandangan maqasid syariah. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia yang terletak dalam menjaga iman atau din, diri manusia atau nafs, kecerdasan atau akal, keturunan atau nasl, dan kekayaan atau mal. Substansi maqasid syariah adalah kemaslahatan. Makna maslahah adalah kepentingan umum. Maslahah kadang-kadang mengandung makna yang sama dengan maqasid, dan para ahli telah menggunakan kedua istilah ini hampir secara bergantian. Daruriyah atau primer merupakan kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan asasi manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Hajiyah atau sekunder. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah daruriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun, manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan, dan ihtiyat atau berhati-hati. Tahsiniyat atau tersiar. Kebutuhan tahsiniyat atau tersiar atau kamaliyat lengkap adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok di atas, serta tidak pula menimbulkan kesulitan untuk manusia.
Maslahah dalam jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Maslahah dan nilai-nilai ekonomi Islam. Penerapan prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat maslahah duniawi, sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau maslahah dunia akhirat. Sebagaimana misal, seorang konsumen yang akan memperhatikan prinsip kecukupan dalam membeli barang, artinya ia akan berusaha untuk membeli sejumlah barang atau jasa sehingga kebutuhan minimalnya tercukupi. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Masalah yang akan didapatkan oleh konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk manfaat material, yaitu berupa diperolehnya tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian barang atau jasa. 2. Manfaat fisik dan psikis, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikis manusia. 3. Manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang atau jasa. 4. Manfaat terhadap lingkungan, yaitu berupa adanya eksternalitas positif dari pembeli suatu barang atau jasa, manfaat yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama. Determinasi konsumsi dalam perspektif Islam. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam, perlu dibedakan dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim, yaitu pengeluaran tipe pertama dan pengeluaran tipe kedua. Pengeluaran tipe pertama adalah pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga, kebutuhan duniawi dan keluarga. Pengeluaran tipe kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari akhirat. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari ekonomi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya, mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Berdasarkan pada Al-Quran dan hadis menjelaskan tuntunan mengenai harta agar seseorang dapat memposisikannya dengan baik dan benar, sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Urgensi konsumsi. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi atau pembuatan produk dan distribusi atau penyaluran produk. Dengan demikian, akan menggerakkan roda-roda perekonomian. A. Fungsi kesejahteraan atau maximizer dan utilitas oleh Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yaitu agama atau ad-din, hidup atau jiwa nafs, keluarga atau keturunan nasl, harta atau kekayaan atau mal, intelek dan akal atau akal. Yang B. Norma dan etika dalam konsumsi. Yang pertama harus seimbang dalam konsumsi. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Yang kedua, membelajarkan harta pada bentuk yang dihalalkan dengan cara yang baik. 3. Larangan bersikap israf atau royal dan tabzir atau sia-sia. Batasan konsumsi dalam syariah. Dalam Islam, keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk material maupun spiritual. Dalam konteks inilah kita dapat berbicara tentang bentuk-bentuk halal dan haram. Pelarangan terhadap israf, pelarangan terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial dan aspek-aspek normatif lainnya. Oleh sebab itu, dalam menghapus perilaku israf, Islam memerintahkan yang pertama, memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih manfaat. Yang kedua, menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis komoditi.
Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can let you know that you're my boy. The one to show me